Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dalam video ini saya akan membahas soal-soal yang pernah saya berikan pada pertemuan minggu lalu. Namun yang saya bahas hanya soal-soal tentang perhitungan. Jadi untuk teori teman-teman bisa mencari referensi sendiri dan memahami dengan versi kalian masing-masing. Langsung saja kita ke pembahasan dan jangan lupa untuk ditonton sampai habis. Langsung saja kita bahas ke soal yang pertama, yaitu mengenai rangkaian listrik ya, dimana yang ditanyakan itu tentang kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan sebesar 8 ohm. Jadi yang ditanyakan I2. Oke, dari gambar kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah rangkaian ini. Jadi rangkaian ini kita sarikan terlebih dahulu. Oke, untuk rangkaian seri sendiri kita tahu untuk mencari hambatannya itu digunakan 1 per R ya. Karena di sini gambarnya paralel, tapi kita akan sarikan, jadi kita simbolkan dengan RP. Kemudian sama dengan 1 per ini R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan nilai-nilainya. 1 per 40 ohm ditambah 1 per 8 ohm ditambah 1 per 20 ohm ya. Nah, karena ini penjumlahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu kan. Nah, kita samakan penyebutnya ke nilai 40 ya. Berarti 40 kali 1, 40, 1 kali 1, 1, ditambah 8 kali 5, 40, 1 kali 5, 5, ditambah 20 kali 2, 40, 1 kali 2, 2. Oke, berarti ini hasilnya 1 tambah 5 tambah 2 itu 8 per 40. Nah, ini 8 per 40 itu nilai 1 R. Kemudian yang dicari nilai RP-nya. Posisinya tinggal kita balik, jadinya 40 ohm bagi 8 sama dengan 5 ohm ya. Di sini berarti kita sudah bisa merubah atau gambarnya kita ubah seperti ini kan. Nah, di sini R4, kemudian di sini RP. Nah, dari sini kita bisa mencari R total atau kita simbolkan RT. Berarti R total itu R4 ditambah RP, dimana R4 nya itu 5 ohm, RP nya juga 5 ohm. Jadi kita peroleh 10 ohm ya. Nah, setelah kita mencari R total, kita mencari nilai arus untuk I1 dulu. Nah, nilai arus itu sama dengan, ini ada tegangan E per R totalnya. Nah, berarti 12 volt dibagi R totalnya berapa? 10 ya. 10 ohm. Hasilnya 1,2 ampere. Nah, setelah itu kita mencari tegangan untuk RP-nya, yaitu tegangan itu disebutkan VRP sama dengan, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu kalau mencari tegangan kan harus dikali hambatannya ya. Nah, hambatan ini kita pakai yang RP karena kita mencari VRP. Ini berapa? Ini kita pakai yang ini 1,2 dikali RP nya berapa? 5 ya. Hasilnya
6 volt. Nah, setelah kita dapat semua informasinya, baru kita bisa menghitung I2. Jadi, I2 itu sama dengan Pi RP ini dibagi dengan R2 atau nilai ini 8 ini ya, sama dengan 6 volt dibagi 8 ohm. Hasilnya berapa? Hasilnya itu 0,75 ya, ampere. Nah, jadi untuk mencari ini, pertama kita harus ubah posisinya terlebih dahulu, kemudian kita cari nilai R totalnya, kemudian kita nyari I-nya untuk dimasukkan ke VRP-nya atau di tegangan RP-nya ini. Jadi ini jawabannya D ya. Selanjutnya kita bahas ke nomor 2, ini tentang fluida. Oke, kita tulis dulu diketahuinya informasi apa aja yang kita dapat. Yang pertama, kita lihat dari gambar, berarti ada ketinggian HA, tinggi itu H ya, sama dengan 70 cm, atau kita ubah ke meter jadi 0,7 meter. Kemudian HB 125 cm, kita ubah ke meter jadi 1,25 meter. Kemudian di sini ada kecepatan air mengalir melalui pipa A, berarti kecepatan pipa A 6 meter per sekon. Nah, kemudian penampang A sama besar dengan penampang B. Kecepatan air yang mengalir melalui pipa B, itu yang ditanyakan itu pipa B-nya, kecepatannya. Ini nilai massa jenis atau rho-nya 1000 kg meter kubik ya. Kemudian nilai G-nya diketahuinya 10 meter per sekon kuadrat. Dan kita jawab, karena ini tentang fluida bagian hukum Bernoulli, di mana persamaan hukum Bernoulli ini kita tulis rho B ditambah rho dikali G dikali HB ditambah setengah rho pi B dikuadratkan, sama dengan, kita tulis lagi persamaannya, tinggal kita ubah ke posisi A nya, berarti rho A plus rho G HA plus setengah rho pi A kuadrat. Nah, dari sini ini persamaan yang digunakan untuk menghitung ini. Nah, karena di sini ada kata penampang A sama dengan tekanan di penampang B, berarti kita bisa coret bahwa nilai rho B sama dengan rho A itu sama. Jadi kita bisa coret di awal. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan sisanya yang ini. Berarti rho-nya berapa? Rho-nya 1000 dikali G-nya 10, hanya berapa? 1,25, ini 1 ya, 1 setengah, kemudian ditambah setengah kali 1000, pi B-nya yang dicari ya, pi B kuadrat yang dicari. Kemudian kita masukkan, berarti ini 1000 dikali 10 dikali hanya berapa? H-nya 0,7. Oke, kemudian ditambah setengah kali 1000, pi A-nya 6 dikuadratkan. Oke, tinggal kita langsung kalikan aja. 1000 dikali 10 dikali 1,25, berarti hasilnya 12
500 ya. Kemudian ditambah 1000 dikali setengah berarti 500. Jangan lupa pi b kuadrat sama dengan ini 1000 kali 10 dikali 0,7 hasilnya 7000 ditambah 6 dikuadratkan 36 dikali 1000 dikali setengah jadinya 18.000 ya. Oke. Ntar kita naik. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan terlebih dahulu. 12.500 ditambah 500 pi b kuadrat, ini kita totalkan jadi 25.000. Nah, kita tinggal turunkan 500 pi b kuadrat 25, ini pindah ruas positif ke sini jadi negatif, berarti dikurang hasilnya aja langsung ya 12.500. Nah, bb kuadrat berarti kan 12.500 dibagi 500 hasilnya 25. Nah, 25 ini merupakan hasil dari pi b kuadrat, sedangkan yang dicarinya pb aja kan ya yang dicarinya ya, gak ada kuadratnya. Berarti pi b sama dengan akar dari 25, yaitu 5. Satuannya meter per sekon. Jadi ini jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 3, di mana ini ditanyakannya tentang koordinat titik berat bidang 2 dimensi. Nah, dari gambar kita pisahkan terlebih dahulu. Yang pertama ini ada bidang 1, kemudian di sini bidang 2. Nah, kemudian dalam tiap bidang kita mencari dulu yang namanya luas bidang dan kemudian titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dari tiap bidang. Yang pertama ini ada bidang 1, ini gambarnya persegi ya, jadi yang ini, yang sini kotak ini persegi, yang ini. Oke. Nah, pertama kita cari dulu alas bidang atau luas bidang. Kita cari luas bidang, dimana mencari luas persegi itu adalah P kali L. Nah, P nya berapa? P nya 12 meter, lebarnya 10 meter, maka hasilnya 120 meter kuadrat ya. Nah, setelah itu kita cari titik berat di bidang 1 pada sumbu X. Jadi sumbu X itu yang di sini. Ini kita tahu kan kalau misalkan membuat sudut, nah ini sumbu Y. Nah, berarti untuk mencari titik koordinat kita simbolkan dengan X1, kemudian kita cari dengan ini 1,5 dikali ini di sumbu X nya, nilai pada sumbu X nya itu kan 12 ya, maka sama dengan 6 meter. Nah, untuk di sumbu Y kita simbolkan Y1 sama dengan setengah Y sumbu Y 10 meter, hasilnya 5 meter. Nah, ini untuk di bidang pertama ya. Dan kita cari yang bidang kedua. Bidang kedua itu dia bentuknya segitiga ya. Nah, untuk mencari luas bidang, ini A2 berarti dalam segitiga kita menggunakan tengah alas kali tinggi ya. Nah, kita masukkan alasnya mana? Alasnya ini kan 12. Tingginya berapa? Tingginya yang ini, karena dia sejajar kan. Tingginya 6. Kita hitung hasilnya 36
meter kuadrat. Nah, kemudian kita cari titik berat di sumbu X ya. Berarti ini kita simbolkan dengan X2. Nah, karena sumbu X-nya sama-sama di bawah yang ini, berarti nilainya sama dengan X1 ya. Sama setengah dikali 12 meter. Dengan 6 meter. Nah, kemudian kita cari titik berat di sumbu Y. Sumbu Y mana? Sumbu Y yang ini kan, yang 6. Karena dia membentuk tinggi ini. Nah, karena ini segitiga, maka digunakan sepertiga dikali 6 meter. Hasilnya 2 meter. Setelah itu, kita bisa melihat perbandingan dari A1 dari luas bidang A1 dan A2 itu 120 dibanding atau berbanding dengan 36. Nah, kalau kita sederhanakan, berarti sama dengan 10 banding 3. Nah, dari sini baru kita mencari titik berat di sumbu X. Untuk sumbu X, kita tulis sumbu X. Nah, untuk sumbu X, berarti kan X sama dengan X1 A1 dikurang X2 A2 dibagi A1 dikurang A2. Nah, untuk sumbunya juga sama. Ya, sama dengan, kita tinggal ubah Y1 A1 dikurang Y2 A2 dibagi A1 dikurang A2. Kita tinggal hitung. X1 nya berapa? X1 nya itu 6. Kemudian A1 nya 10. Kita langsung aja ya, 60 dikurangi X2 berapa? X2 itu ini 6 juga, dikali A2, A2 nya 3, 6 kali 3 18 dibagi 10 dikurangi 3, berarti kan A1 dikurangi A2 ya, berarti 7. Ini hasilnya 60 dikurangi berapa nih? 18 ya, dibagi 7, berarti 42 dibagi 7 itu 6 meter. Nah, untuk Y pada sumbu Y, kita tinggal masukkan Y1 nya berapa? Y1 ini 5 meter dikali A1 nya berapa? 10 dikurang Y2 berapa? Y2 itu 2 meter dikali A2 nya itu 3 dikurang 7 ya, langsung saja. Berarti ini 50 dikurangi 6, berarti 44 ya. 44 dibagi 7 hasilnya berapa nih? Hasilnya itu 6,28 ya. Berarti untuk X yaitu 6,28. Untuk jawabannya berarti ya. Berarti jawabannya C. Selanjutnya kita bahas nomor 4 mengenai gerak parabola ya. Diketahui, kita tulis. Dia membentuk sudut, kita simbolkan seperti ini, 45 derajat. Kemudian kecepatan awal 15 meter per sekon. Jika tinggi pelemparan atau H 1,4 meter dan G-nya 9,8 meter per sekon, ditanya itu tinggi maksimum ya.
Hamax. Ini kita jawab. Nah, untuk mencari Hamax itu gunakan Hamax sama dengan H ditambah, ini kita bisa simbolkan H0 ya, H awal ditambah kecepatan awal, berarti ini kita kenal kecepatan awal dikuadratkan sin kuadrat theta dibagi 2G. Nah, H awalnya berapa? Itu 1,4 meter. Pi 0 nya berapa? 15 langsung aja kita kuadratkan, berarti 225 sin 45 dikuadratkan dibagi 2 dikali 9,8 ya. Nah, kita langsung aja tinggal hitung nih, 1,4 ditambah 225 dikali berapa? Sin 45 dikuadratkan tuh menghasilkan 0,5 ya, 0,5. Kemudian 2 kali 9,8 itu 19,6. Tinggal jumlah 22,5 dikali 0,5 dibagi 19,6. Kita langsung tulis hasil aja ya, yaitu 5,74, sehingga maksimalnya itu 7,14 meter. Di H maksimalnya itu C ya jawabannya. Selanjutnya kita bahas nomor 5, di mana dia mengenai rangkaian seri RLC. Dalam soal, sebuah rangkaian seri RLC terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang memiliki reaktansi berturut-turut 50 ohm, 150 ohm, dan 30 ohm. Apabila tegangan sumber rangkaian tersebut 130 volt, daya yang diserap berapa besarnya gitu kan. Nah, kita kumpulkan informasi terlebih dahulu. Diketahui RLC berarti R-nya itu 50 ohm. Ini resistor ya, R itu resistor. Induktornya itu disimbolkan dengan XL itu 150. Kemudian kapasitor XC itu 30 ohm. Kemudian nilai tegangannya 130 volt. Yang ditanya itu daya. Daya itu kita tahu dalam fisika disimbolkan dengan huruf P besar. Nah, untuk persamaan daya dalam rangkaian RLC ini, P sama dengan I atau arusnya dikali dalam fisika sendiri untuk rangkaian seri RLC ini persamaan daya P sama dengan Pi dikali I dikali cos Pi. Nah, dalam diketahui kita sudah mempunyai nilai Pi ya, tapi kita belum punya nilai I dan cos Pi ini. Nah, untuk mencari I, pertama kita harus mencari impedansi dulu dari induktornya, dimana disimbolkan dengan Z.
kemudian persamaannya R kuadrat plus XL atau induktor dikurang kapasitor dikuadratkan. R kuadrat berapa? R kuadrat itu kan 50, berarti 50 dikuadratkan ya, langsung ya. 50 dikuadratkan itu 2500 plus XL nya induktornya 150 dikurangi 30 berarti 120. 120 dikuadratkan berarti 14.400 ya. Ini satuannya dalam ohm. Nah, kemudian tinggal dijumlah 2500 ditambah 14.400 itu 16.900. Akar dari 16.900 itu 130 ohm ya satuannya. Nah, kemudian setelah memperoleh nilai impedansi ini, kita baru bisa mencari I. I sama dengan Pi per Z. Nah, Pi-nya berapa? Pi-nya 130 per ini juga 130 satuannya. Jadi ini sama dengan 1 ampere ya, arusnya 1 ampere. Nah, kemudian cari cos Pi. Cos Pi mencarinya itu resistor dibagi dengan impedansinya. Sorry, belibet. Nah, berapa resistornya? Resistornya itu 50 ohm per impedansinya itu 130 ya. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10, 50 bagi 10, 5 per 130 dibagi 10, 13 berarti ya. Ini habis coret. Nah, dari sini kita tinggal masukkan, pindah ke atas ya. Di sini P sama dengan I cos Pi. Pi-nya berapa? Tegangannya 130 volt dikali I-nya berapa? 1 ampere. Cos-nya 15 per 3. 5 per 13 cos Pi-nya. Nah, ini tinggal dikali 130 dikali 1 dikali 5. Hasilnya berapa? Kali 5 kali 3, 15, 750 ya. 750 dibagi 13. Hasilnya berarti 75 bagi 13 itu 5 ya. Karena 5 kali 13 75, masih sisa 0 berarti 50 watt. Jadi ini hasilnya adalah C ya. Selanjutnya kita bahas nomor 6. Sebuah trafo memiliki efisiensi. Kita kumpulkan informasinya. Nah, efisiensi itu disimbolkan dengan mu ya, Ng 80%. Arus listrik yang dihasilkan pada kumparan sekunder, kumparan ya, arus itu I simbolnya, kemudian dia pada sekunder berarti IS 2 ampere. Jika perbandingan jumlah lilitan, jumlah itu NP karena primer dibandingkan dengan lilitan di sekunder itu sama dengan 2/5. Oke. Yang ditanya itu kumparan
arus listrik di kumparan primer. Berarti IP. Nah, kemudian kita jawab. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan nu linitan dikali dengan arus listrik dari sekunder, kemudian jumlah linitan dikali arus juga pada primer dikali 100%. Pindah ke atas ya. Nah, kita masukkan nilai efisiensinya itu 80% sama dengan NS-nya berapa? NS-nya itu 5 dikali IS-nya berapa? 2 dikali ya. Kemudian NP-nya berapa? NP-nya 2 dikali IP-nya. Mau dicari. Dikali 100%. Nah, karena ini persen bertemu persen, maka kita bisa coret, kemudian 80 dibagi 100 itu 0,8 ya. 0,8. Nah, ini tinggal kali 10 A ampere ya, dikali 2. Kita tinggal pindah ruas karena ini cari IP, maka IP sama dengan 10 0,8 dikali 2 itu 1,6 sama dengan 6,25 ya. 6,25 ampere. Jadi ini jawabannya E. Selanjutnya nomor 8. Nah, ini mengenai radioaktif, mengenai waktu paruh. Ini baru banget kita bahas. Kita kumpulkan dulu informasinya. Dari soalnya ini, massa unsur radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paruh 2 hari. Setelah 8 hari, unsur yang tersisa Y gram. Perbandingan antara X dan Y. Nah, kita kumpulkan diketahuinya dulu. Diketahui waktu paruh ya. Waktu paruh kan simbolnya T setengah sama dengan 2 hari. Kemudian di sini ada setelah 8 hari, berarti ini lamanya peluruhan ya. T kecil 8 hari. Nah, di sini massa unsur radioaktif mula-mula jumlahnya itu disimbolkan dengan X gram, berarti ini sama dengan N0 atau massa mula-mula itu X. Kemudian unsur tersisa atau massa yang tersisa NT itu Y. Y ya. Nah, ditanyanya itu tentang perbandingan dari X dan Y. Perbandingan X banding Y ya. Nah, dalam PPT pernah saya cantumkan juga mengenai waktu paruh ini. Jadi, untuk mencari waktu paruh, itu kita menggunakan persamaan NT per N0 atau sama dengan NT ini Y kan ya.
Y per X sama dengan setengah, kita masukkan persamaannya, setengah dipangkatkan T per T setengah. Nah, berarti Y per X sama dengan setengah, T-nya berapa? T-nya 8, waktu paruhnya 2 hari. Nah, berarti setengah 8 bagi 2 4 kan. Setengah dipangkatkan 4 berarti 1 pangkat 4 tetap 1, 2 dipangkatkan 4 itu 16. 1 banding 16. Tapi lihat ini itu Y per X, sedangkan ditanyanya X per Y, berarti tinggal dibalik. X banding Y, X banding Y sama dengan nilai X ini kan 16 banding 1. Jadi jangan terkecoh ya, karena banyak banget yang terkecoh, jadi jawabannya ini A. Selanjutnya kita bahas nomor 7, ini mengenai gaya magnet ya, hukum Coulomb. Nah, di soal kita kumpulkan informasi. Diketahui partikel bermuatan 4 mikrocoulomb, berarti muatan itu Q 4 mikrocoulomb, kita ubah dalam kolom itu sama dengan 4 dikali 10 min 3 kolom. Kemudian bergerak sejajar dengan kawat yang dialiri arus listrik, berarti ini I sama dengan 2 ampere. Jarak dengan kawat itu sejauh 10 cm. Jarak itu kita simbolkan dengan A, 10 cm, atau kita ubah ke meter jadi 10 kali 10 min pangkat 2, atau bisa jadi 0,01 ya, meter. Nah, jika kelajuan partikel, berarti ini kelajuan itu Pi 1 meter per sekon. Kemudian nilai mu0 permeabilitas ya namanya. Permeabilitas itu 4Pi kali 10 min 7 Tesla kali meter bagi ampere. Kemudian ditanya gaya ya, berarti gaya itu F besar. Nah, kita jawab kita harus ingat bahwa persamaan untuk mencari gaya dalam hukum Coulomb dan medan magnet itu F sama dengan Q I B. Nah, B-nya ini apa? B-nya ini medan magnet. Jadi B-nya ini kita bisa jabarkan langsung jabarkan mu 0 dikali I per 2 IA. Nah, dari sini kita tinggal masukkan Q-nya berapa? Q-nya 4 kali 10 pangkat min 3 kolom. Pi-nya berapa? Pi-nya 1 sekon. Kemudian kita masukkan mu 0 nya 4 pi
dikali 10 min 7 Tesla meter bagi ampere dikali I nya berapa? I nya 2 ampere. Nah 2 pi A nya berapa? A nya 10 A nya 10 kali 10 min 2 meter. Oke. Kita tinggal hitung. Pertama ini kurung dulu. Ini kita bisa bagi ya. 2 sama 2 habis. Berarti sisa ini sama ini. Ini 4 dikali 1 tetap 4 kan? 4 kali 10 min 3 kolom meter per sekon. Kemudian 4 pi dibagi 10 itu sama dengan 0,4 kan ya, 0,4. Nah ini pi nya habis sama ini. Kemudian min 7 dibagi min 2 itu kan sama dengan dikurangi ya. Ini kan min 7, kalau pangkat dari bawah dikurang 2. Jadi 0,4 dikali 10 pangkat min 5, karena ini plus 14. Ampernya coret, meter coret, tinggal Tesla satuannya ya, coret. Nah dari sini 4 dikali 0,4 itu 1,6 dikali min 3 dikali min 5. Kalau dikali berarti min 3 ditambah min 5. Berarti 10 pangkat min 8. Karena plus ketemu min. Nah, ini satuannya itu setara dengan Newton. Kalau kalian jabarkan itu kalian bisa menemukan Newton, oke? Jadi jawabannya ini. Berarti B. Selanjutnya kita bahas nomor 11. Ini tentang kalor dan teori kinetik gas. Soalnya dua batang logam X dan Y memiliki luas penampang sama. Dikeling pada ujungnya seperti pada gambar. Nah, logam Y memiliki panjang 2 kali lipat dari logam X apabila konduktivitas termal logam X sama dengan 3 kali konduktivitas termal logam Y. Yang ditanya itu suhu gabungannya ya. Kita kumpulkan informasinya terlebih dahulu seperti biasa. Nah, kita di sini diketahui di sini aja ya. Diketahui di sini logam Y kita tulis LY sama dengan memiliki panjang 2 kali lipat ya, 2 kali LX logam X. Nah, apabila konduktivitas termalnya, berarti konduktivitas termal itu disimbolkan dengan Kx berarti ya. Kx 3 kali konduktivitas dari logam Y. Kemudian kita lihat dari gambar bahwa suhunya Tx 120 derajat, kemudian Ty itu 50. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu T-nya ya. Ditanya T. Kita jawab. Nah, karena di sini ada kalimat X dan Y memiliki luas penampang sama, berarti
KX AX ini luas penampang ya, A nya kita terlewatkan, berarti ini AX sama dengan AY, terus di sini aja, A itu luas penampang. Nah, dikali delta T per LX. Karena sama, kita tinggal tulis ulang persamaannya, tinggal diubah ke Y. KY AY delta T per LY. Nah, kita pindah ke atas ya. Nah, dari sini karena si KX itu 3KY, berarti kita tinggal masukkan dari diketahuinya KX itu berarti 3KY, AX itu sama dengan AY, kejauhan, sama dengan AY ya. Kemudian delta T itu kan selisih, berarti 120 dikurangi T dibagi LX nya berapa? LX nya itu tetap ya, karena dia tetap 1. Kenapa tetap 1? Karena di sini yang diketahui hanya LY yang 2 kali lipat dari LX. Berarti LX sama dengan LX gitu, LX sama dengan 1. Kemudian kita masukkan KY. KY nya berapa? KY nya tetap 1 KY. Kemudian AY nya itu sama dengan AX. Delta T berarti T dikurang 50. Ini LY. LY nya berapa? LY nya itu 2 LX. Nah, untuk delta T, untuk ruas kiri itu delta awal dikurangi delta akhir, tapi kalau di ruas kanan akhir dikurangi awal. Jadi lihat posisi T nya ya, diingat kalau posisi T nya untuk kedua ruas ini beda gitu. Nah, setelah itu kita tulis ulang 3 kali AY 120 untuk LX sama dengan kali delta X. Nah, ini posisinya kita ubah T min 50. Nah, ini posisinya yang 2X kita pindahkan ke atas. 2 LX. Karena kan ini dipermisalkan 1 per 2 LX, kalau dipindah posisi langsung naikkan, jadi dikalikan 2 LX. Nah, setelah itu yang bisa dicoret kita coret, KY bisa kita coret, KY coret, kemudian X. Nah, karena dia ini sama kan ya, AX sama dengan AY. Nah, ini karena dia sama, jadi dia dicoret, karena kan dia luas penampangnya sama ya. Nah, kemudian kita pindah ruaskan yang 2-nya ke sini. Kemudian kita tulis
dikali 2 6 terus dalam kurung 120 derajat min T sama dengan T min 50 derajat. Nah, 6 dikali 120 derajat Celcius menghasilkan 720 derajat Celcius. Kemudian juga 6 dikali T, 6T sama dengan T min 50 derajat. Nah, dari sini kita pindah ruaskan min 50 dipindah ruaskan ke belah sini, jadinya ditambahkan ya, jadi 770 derajat Celcius. T ini min pindah ruas jadi plus, jadi 7T. Berarti T sama dengan 770 derajat Celcius dibagi 7. Hasilnya berapa? Ya, 110 ya. 110 derajat Celcius. Berarti ini jawabannya adalah A. Selanjutnya kita bahas nomor 12. Di sini ada gambar mengenai lapisan elektron. Sebenarnya pembelajaran ini masih di kelas 12 semester ini kan ya, pernah saya bahas juga di minggu kedua atau ketiga pertemuan saya gitu. Dan mungkin teman-teman yang benar-benar menyimak pasti sudah paham mengenai soal ini. Tapi beberapa masih banyak yang salah untuk menjawab pertanyaan nomor 12 ini. Nih, perhatikan gambar di bawah ini, apa yang akan terjadi ketika elektron berpindah dari kulit M ke kulit K. Nah, dari informasi ini kita tulis dulu diketahuinya seperti biasa. Diketahui kulit M itu nilai N-nya berapa? 3 ya. Karena kan dimulai dari KLM nih. Ini 1, 2, 3. Kemudian dia ke kulit K. Kulit K, karena dia kulit pertama, maka nilainya adalah 1. Nah, kita tahu juga bahwa energi dasarnya itu dia nilainya min 13,6 ya. Tapi kita langsung aja tulis. Nah, dari informasi ini kemudian ditanyakan adalah tentang besar energinya ya. Yang ditanya itu tentang besar energi. Kita jawab sini. Pernah saya katakan bahwa kalau misalkan ditanyanya tentang dua kulit ini dua kulit misalkan, kita gunakan persamaan tentang selisih energi. Itu sama dengan E akhir dikurang E awal atau energi awal, dimana rumusnya itu min 13,6 per N kuadrat elektron volt dikurang min 13,6 ya N kuadrat elektron volt. Nah, kita lihat yang mana N akhir, yang mana N awal. Nah, ini karena dia dari kulit M ke
K, berarti ini awalnya. Ini awal, kemudian ini akhir. Nah, kita tinggal masukkan min 13 per 1 dikuadratkan ya. Nah, ini kan min ketemu min, jadi plus. Kan? 13,6. 3 dikuadratkan. Nah, tinggal kita hitung. Sama dengan, berarti min 13,6 karena dibagi 1 kan, kemudian ditambah 13,6 dibagi 9 ya, langsung saja hasilnya 1,51 ya. Berapa ini? Berarti dia hasilnya min ya, min 12,089 energi volt. Nah, karena di jawabannya tidak ada min atau plus, berarti kita ada dua opsi kan, antara B sama E ya. Berarti dia ngambil nilai mutlaknya. Nilai mutlak itu nilai positifnya. Nah, kita lihat kalau dia ke dalam sini, saya ganti dulu warna kuning. Nah, kalau misalkan nih, kalau dia ke dalam, dia itu dia melepaskan. Tapi kalau misalkan dia keluar, dia menyerap. Nah, ingat ya, kalau ke dalam itu melepas, kalau keluar itu menyerap. Jadi jawabannya itu adalah B. Nah, terakhir ada nomor 15 ya, kita bahas. Nah, terakhir kita bahas nomor 15, di mana dia itu tentang gelombang berjalan ya. Nah, gambar berikut menyatakan grafik perambatan gelombang tali. Jadi ada gambar, kemudian ditanya apa persamaan gelombangnya. Dari gambar kita kumpulkan dulu informasi yang kita dapat. Yang pertama itu amplitudo. Nah, amplitudo itu kan jarak dari garis ini ke satu puncak ya, ke puncaknya atau ke lembahnya. Nah, di sini di jawabannya dia pakai yang positif, berarti amplitudonya dari sini ke sini. Berarti diketahui amplitudo itu 0,5 meter. Selanjutnya di sini ada X. Nah, X ini dia panjang tali, tapi kita lihat dari panjang tali ini dia membentuk berapa gelombang. Satu gelombang itu kan satu puncak, satu lembah. Nah, di sini ada dua puncak, dua lembah, berarti ada dua gelombang ya. Nah, kita lihat satu gelombang itu dari satu puncak ke lembah. Berarti di sini kan, berarti satu lambda, kita tulis lambda sama dengan 4 meter. Karena dia di sini ya posisinya. Karena dia di sini nih. Di lambdanya di sini. Kemudian diketahui juga periode gelombang itu 2 sekon, berarti T sama dengan 2 sekon. Ditanyanya apa? Ditanyanya itu persamaannya ya, di Y-nya. Nah, persamaan umumnya kita tulis dulu. Persamaan umum gelombang itu kan Y sama dengan A sin omega T min
Kx. Di sini kita udah punya amplitudo, kemudian ada lambda dan ada periode. Nah, berarti kita harus mencari dulu nih nilai omega t-nya. Kita punya rumus kan kalau misalkan mencari omega itu 2 pi f. Nah, di sini frekuensinya nggak diketahui kan, berarti kita bisa menggunakan 2pi 1 per T. Karena rumus frekuensi kan 1 per T ya. Berarti 2pi kali 1 tetap 2pi, T-nya 2, kita bisa tulis gini, sama dengan pi. Kita udah dapet nih omeganya pi ya. Kemudian kita cari nilai K. Nilai K itu persamaannya 2pi per lambda ya. 2pi per lambda. Nah, 2pi per 4. Berarti kalau kita sederhanakan setengah pi ya. Nah, kita udah dapat nilai-nilainya. Kemudian kita tinggal masukkan ke persamaan ini. 0,5 A-nya sin omeganya berapa? Omeganya pi, kemudian nilai T, K-nya berapa? Setengah pi X. Nah, karena ini sama-sama punya pi, kita keluarkan pi-nya. 0,5 sin pi dalam kurung T dikurang setengah X. Nah, ini ya jawabannya. Jadi setengah mana 0,5 sin pi T setengah X, berarti jawabannya B.